Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Sistem Informasi Pembelajaran ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu Sistem Informasi, Kursus, dan Pelatihan Online Berbasis Blended Learning. Sebelum mulai ke pembahasan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kelompok dulu. Saya sendiri Anissa Dwi Putri, awalan 23, akhiran 06. Saya Abizal Japadi dengan awalan D3 akhiran 20. Lanjut pada pembahasan yang dimana daftar isinya yang pertama itu ada pendahuluan, landasan teori, analisis sistem, perancangan sistem, dan penutup. Bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang dan rumusan masalah. Bagaimana banyaknya lembaga kursus masih mengelola pembelajaran secara resmi, manual dengan memanfaatkan WhatsApp, email, dan Google Drive yang terpisah. Hal ini menyebabkan informasi tidak terpusat, monitoring peserta kurang efektif, risiko kehilangan data, dan proses penilaian yang tidak efisien. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi kursus dan pelatihan online berbasis web. Dan yang kedua, bagaimana menerapkan metode blended learning pada sistem yang dirancang. Yang ketiga itu bagaimana merancang basis data dan UML yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang keempat yaitu bagaimana menyediakan media terintegrasi untuk pengelolaan materi, tugas, absensi, dan penilaian. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat perancangan sistem. Nah, di mana yang pertama yaitu instruktur, terdapat yang pertama yaitu kelola materi digital, penilaian peserta online, monitoring kehadiran, laporan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu peserta, yang dimana yang pertama akses materi fleksibel, upload tugas online, lihat nilai langsung, jadwal pelatihan. Dan yang ketiga ada lembaga, yang dimana terdapat efisiensi operasional, data terpusat, kurangi biaya admin, kualitas layanan naik. Dan yang terakhir itu peneliti, yang terdapat wawasan SI berbasis web, aplikasi ilmu perkuliahan, referensi pengembangan, serta pengalaman praktis. Dan lanjut ke bab 2 yang dimana itu landasan teori, yang terdapat ada sistem informasi, blended learning, UML, dan basis data. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi. Yang pertama sistem, sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Karakteristik yang pertama yaitu komponen, input dan output, proses, sasaran. Dan yang kedua yaitu ada informasi, data yang telah diolah sehingga memiliki arti, nilai, dan manfaat. Karakteristiknya yang pertama yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dapat dipercaya. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi, kombinasi manusia, hardware, software, jaringan, prosedur, dan basis data. Yang dimana komponennya yang pertama yaitu hardware dan software, brainword, database, dan network. Blended learning dan unfit modeling language. Blended learning itu metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Keunggulannya yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran, mempermudah distribusi materi, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan partisipasi peserta. Kelemahannya yaitu butuh koneksi internet stabil, butuh perangkat teknologi memadai. Dan yang kedua yaitu unfit modeling language. Bahasa pemodelan standar untuk sistem berorientasi objek. Di mana diagram yang digunakan use case diagram menggambarkan hubungan aktor dan fungsi sistem. Dan yang kedua itu activity diagram menggambarkan alur proses dan aktivitas. Dan yang ketiga yaitu class diagram menggambarkan struktur kelas dan relasinya. Selanjutnya itu bab 3 analisis sistem yang bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan bab 3 tentang analisis sistem, yang mana pembahasan dari bab 3 ini adalah analisis sistem berjalan, permasalahan sistem susulan. Lanjut kepada analisis sistem berjalan dan permasalahan dengan krisis. Yang mana kelemahan dari sistem berjalan adalah
Dikarenakan sistem lama masih menggunakan yang semi manual dengan menggunakan WhatsApp, Telegram, email, dan Google Drive, yang mana terdapat beberapa permasalahan utama yang kayak semacam informasi tidak terpusat, monitoring kurang efektif, risiko kehilangan data dan penilaian manual dan lambat, serta sulit arsip yang sulit ditemukan dan absensi yang rentan terhadap kesalahan. Yang mana dalam analisis bisnisnya ada beberapa aspek. Misalkan dalam aspek pertama ada performance. Yang permasalahannya adalah pengumpulan tugas dan pengolahan data yang masih lambat. Dalam aspek informasi pelatihan tersebar dalam berbagai bidang. Aspek ekonomi, permasalahannya adalah penggunaan kertas dan biaya administrasi yang masih tinggi. Aspek kontrol, dengan permasalahan keamanan data peserta belum terjamin. Dan aspek efisiensi, yang mana permasalahan itu banyak pekerjaan dilakukan secara manual. Yang terakhir adalah aspek service, yang mana permasalahan yang utamanya adalah pelayanan masih belum optimal dan informasi tidak terpusat. Lanjut kepada sistem usulan yang akan kami usulkan kepada sistem informasi kursus ini. Bagian admin bisa dapat mengelola data pengguna, kelola instruktur, kelola peserta, kelola program terlatih, kelola kelas pelatihan, dan atur hak akses setiap user. Dan yang kedua sebagai instruktur, yang mana dapat mengupload materi pelatihan, buat dan kelola tugas, kelola absensi, input nilai peserta, dan lihat laporan dari peserta. Terus bagi peserta yang diharapkan dari sistem yang terbaru ini adalah bisa mendapatkan akses materi pelatihan, download materi, tempat pengumpulan tugas, lihat nilai yang telah dikerjakan, nilai jadwal pada hari yang ingin dilihat, dan kelola dari profil dari user. Lanjut kepada bab 4, perancangan sistem, yang mana dalam perancangan sistem ini ada beberapa pembahasan, yaitu adalah use case, activity diagram, class diagram, ERD, dan basis data. Lanjut kepada use case diagram dan activity diagram. Yang pertama saya jelaskan tentang use case diagram sistem pelatihan, yang menggambarkan dalam gambar ini ada 3 aktor, admin, instruktur, dan peserta. Yang mana dalam fitur admin ini ada beberapa fitur semacam login, kelola user, kelola instruktur, kelola peserta, kelola program terlatih, dan kelola dari kelas. Lanjut kepada instruktur yang seperti saya jelaskan di sebelumnya, ada beberapa fitur kayak semacam login. Begitu pula dengan peserta. Bisa login, lihat materi, upload tugas, dan lain-lain. Lanjut kepada activity diagram login. Activity diagram login menggambarkan tentang alur aktivitas dari sistem. Yang semacam yang pertama adalah login, yang apabila username memasukkan username dan password, maka akan dilakukan validasi dan akan menampilkan dashboard sesuai dengan role. Lanjut kepada pengumpulan tugas, yang mana ketika peserta mengupload tugas, maka sistem akan menerima tugas tersebut dan instruktur dapat memeriksa tugas dari peserta. Lanjut kepada yang ketiga adalah input nilai. Instruktur akan menginput nilai dari pengumpulan tugas dari peserta, dan sistem akan tersimpan dan peserta dapat melihat hasil dari tugas yang telah dikerjakan. Lanjut kepada kelas diagram IRD dan perancangan sistem basis data. Yang pertama adalah kelas diagram, yang mana dalam kelas diagram bisa dilihat pada gambar ada semacam user, instruktur, peserta, program pelatihan, kelas, materi, tugas, dan nilai, dan absensi. Setiap kelas diagram ini ada beberapa inputan semacam apa yang dapat diupload oleh semacam user, semacam ID user, nama, password, dan role. Lanjut kepada entity relationship diagram atau disingkat dengan ERD, yang mana ini menjelaskan tentang relasi antar beberapa dari field semacam user dapat berrelasi dengan instruktur atau peserta. Semacam kalau misalkan program bisa berhubungan langsung dengan kelas, kelas berhubungan dengan materi, dan kelas bisa juga berhubungan dengan tugas, dan peserta bisa dapat berhubungan dengan pengumpulan tugas. Dan instruktur ini bisa menginputkan sebuah nilai, dan peserta dapat melakukan absensi terhadap kelas yang diambil. Lanjut kepada tabel basis data. Seperti dalam di ini ada gambar tentang struktur tabel basis data yang semacam user, instruktur, peserta, program underscore pelatihan, kelas, materi, tugas, pengumpulan tugas, dan absensi dan nilai. Lanjut kepada
Kesimpulan dan saran pengembangan yang dapat kami simpulkan adalah yang pertama adalah berhasil merancang sistem terintegrasi berbasis web untuk kursus dan pelatihan. Yang kedua, blended learning memberikan fleksibilitas pembelajaran terhadap tatap muka dan daring. Yang ketiga adalah UML menggambarkan kebutuhan sistem secara jelas dan terstruktur. Yang keempat adalah basis data terstruktur mendukung pengolahan seluruh data pelatihan. Lanjut kepada yang kesimpulan kelima adalah sistem meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan pelatihan. Lanjut kepada saran pengembangan. Yang pertama adalah implementasi langsung pada lembaga khusus dan pelatihan. Yang kedua adalah penambahan fitur video conference semacam Meet. Yang ketiga adalah kembangkan aplikasi yang dapat diakses secara mobile Android ataupun iOS. Yang keempat adalah fitur notifikasi otomatis semacam email ataupun SMS. Lanjut kepada yang kelima adalah integrasi AI untuk rekomendasi materi. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan dengan cara inskripsi data. Lanjut kepada yang ketujuh, integrasi pembayaran dan sertifikat digital. Terakhir adalah forum diskusi kolaboratif antar peserta. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.